Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan pangkat bulat positif, KPK dan juga FPP. Nah, yang mana materi kita ini sesuai dengan KD 4.3, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bulat berpangkat bulat positif dan juga negatif. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran yang akan kita lakukan ini, yang pertama, nantinya siswa diharapkan dapat menuliskan bilangan berpangkat bulat positif, dan yang kedua, menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, dan juga FPP atau faktor persekutuan terbesar. Nah, kemudian siswa juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, bilangan berpangkat, serta KPK dan FPP. Nah, karena ini terkait dengan permasalahan atau suatu masalah, maka kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan suatu permasalahan. Nah, tahukah kalian berapa jarak antara matahari dan bumi? Nah, ternyata jarak antara matahari dan bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Nah, ternyata juga di sini penulisan 150 juta kilometer ini dapat kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, lalu ada pertanyaan, apa tujuan kita menyatakan suatu bilangan ke dalam bentuk bilangan berpangkat? Nah, tujuannya salah satunya yaitu untuk menyederhanakan penulisan ataupun penyebutan suatu bilangan. Nah, terkadang bilangan itu penulisannya atau penyebutannya terlalu besar seperti 150 juta kilometer ini. Nah, ini bisa kita ringkas menjadi bilangan yang lebih sederhana. Nah, caranya, maka yang pertama kita harus mengenal bilangan berpangkat bulat positif itu apa. Nah, secara umum bilangan berpangkat bulat positif itu dinyatakan seperti ini, yakni A pangkat B. Nah, di sini ada dua unsur A yang pertama dan unsur B. Nah, A ini disebut sebagai basis atau pokok. Nah, sedangkan yang B ini disebut sebagai eksponen atau pangkat. Nah, misalnya di sini A nilainya adalah 3 dan B nilainya adalah 4, maka bilangan berpangkat itu nilainya adalah 3 pangkat 4 dengan 3 sebagai basis atau pokok dan 4 sebagai eksponen atau pangkat. Nah, lalu bagaimana mengubah bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat? Nah, salah satu caranya yaitu dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Contohnya di sini, ubahlah 27 menjadi bilangan berpangkat. Nah, ubahlah 27 menjadi bilangan berpangkat. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari faktor daripada 27. Nah, kita mencari faktor dari 27 itu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, caranya tentu kita sudah tahu caranya. 27 ini kita coba untuk bagi dengan bilangan prima. Kita coba 27 kita coba bagi dengan 2 karena bilangan prima yang pertama adalah 2. Apakah 27 dibagi 2 itu habis? Nah, ternyata tidak. 27 tidak habis dibagi 2. Maka kita lanjutkan ke bilangan yang kedua, yakni 3. 27 apakah habis dibagi 3? Ya, habis dibagi 3, maka 27 dibagi 3 adalah 9. Nah, kemudian 9 juga gitu. 9 apakah habis dibagi 2? Tidak. Nah, maka kita lanjutkan ke bilangan berikutnya, yaitu 3. Nah, apakah 9 habis dibagi 3? Ya, maka 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, karena 3 ini sudah merupakan bilangan prima, maka kita tidak perlu meneruskan pohon kita sampai ke bawah lagi, jadi cukup sampai di sini. Nah, kemudian kita tuliskan semua faktor-faktor daripada 27. Jadi 27 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Nah,
yang kebetulan semua bilangan ini memiliki nilai yang sama, yakni 3. Nah, perkalian 3 sebanyak 3, maka kita dapat menyatakannya atau menulisnya dalam bentuk 3 pangkat 3, yang mana artinya perkalian 3 sebanyak 3 kali, begitu. Nah, kemudian di sini kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan juga faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, terlebih dahulu saya ingatkan tentang kelipatan sebelum kita mempelajari tentang KPK dan juga FPB. Nah, kelipatan itu di sini definisinya adalah suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, misalkan di sini berapakah kelipatan dari 3? Maka cara menjawabnya seperti ini. Nah, kelipatan dari 3 itu karena tadi definisinya adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli, maka kita tuliskan 3 kali 1 karena kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan asli, maka kita kalikan 3 dengan 1, kita kalikan 3 dengan 2, kita kalikan 3 dengan 3, kita kalikan 3 dengan 4, kita kalikan 3 dengan 5 dan seterusnya. Nah, lalu kita kalikan 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 4 adalah 12, 3 kali 5 adalah 15 dan seterusnya. Nah, contoh lagi, misalkan kelipatan dari 4, maka 4 dikali dengan bilangan asli, maka 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3 dan seterusnya. Nah, lalu kita kalikan saja seperti atas ini. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12 dan seterusnya seperti. Jadi kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Nah, kemudian kelipatan 5 di sini juga begitu. 5 kita kalikan dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu mulai dari 1. 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3 dan seterusnya. Nah, nanti kelipatannya adalah yang ini. Nah, begitupun kelipatan 9 seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian silahkan dicoba untuk mencari kelipatan dari 17. Nah, berapa kelipatan dari 17? Nah, silahkan dicari. Kemudian bagaimana dengan KPK? Nah, contohnya seperti ini. Kalau KPK contohnya berapa KPK dari 12 dan 4? Nah, kita perlu menggunakan pohon faktor. Di sini kita cari dulu 12 faktor dari 12. Seperti tadi menggunakan pohon faktor. 12 dibagi dengan bilangan prima. Nah, yang pertama ada 2, berarti 12 dibagi 2. Apakah 12 habis dibagi 2? Ya, habis dibagi 2. Nah, 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, 6 kita bagi juga dengan bilangan prima. 6 dibagi 2 apakah habis? Habis, maka 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, karena 3 ini sudah merupakan bilangan prima, maka kita tidak perlu melanjutkan pohon kita ke bawah lagi. Jadi sudah cukup sampai di sini. Nah, kemudian 4 di sini kita bagi dengan 2 habis, jadi 2 juga merupakan bilangan prima, sudah selesai. Jadi cukup sampai di sini. Kita tuliskan faktor dari 12 di sini. Dari 4 dulu ya, 4 sama dengan 2 dikali 2. Nah, karena kedua bilangan ini sama, maka 2 dikali 2 maka 2 pangkat 2 atau dengan kata lain 2 pangkat 2 ini adalah perkalian 2 sebanyak 2 kali. Nah, kemudian yang 12 faktornya adalah 2 dan juga 3. Kita tulis 2 2 3. Nah, 2 ini sama, maka kita tulis 2 pangkat 2 karena perkalian 2 sebanyak 2 terus dikali 3. Nah, kemudian KPK nya kita perhatikan di sini ada 2 angka, yakni angka 2 dan angka 3. Nah, kita tulis angka 2 dan angka 3. Terus selanjutnya kita lihat pangkatnya. Oh, di sini ada pangkat 2, di sini juga ada pangkat 2. Nah, kebetulan sama, maka kita tulis 2. Nah, kalau berbeda gimana? Kita pilih yang terbesar. Misalkan di sini 2 pangkat 3, maka kita pilih pangkat yang terbesar, yakni pangkat 3. Nah, kemudian setelah itu 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 3. Nah, yang hasilnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, maka KPK dari 12 dan 4 itu adalah 12.
Nah, selanjutnya di sini untuk FBB contohnya, carilah FBB dari 14 dan 22. Nah, kita sama menggunakan pohon faktor. Di sini kita cari dulu 22 faktornya, kita bagi dengan 2, apakah habis? Nah, 22 habis dibagi 2, yakni hasilnya 11. Nah, 11 sudah prima, maka tidak perlu kita lanjutkan pohon kita ke bawah. Kemudian 14 kita cari juga dengan pohon faktor. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 sudah prima, maka sudah cukup. Maka kita tuliskan 22 sama dengan 2 kali 11. 14 sama dengan 2 kali 7. Nah, untuk FBB ini kita cari bilangan yang sama antara faktor dari 22 dan faktor dari 14. Nah, di sini bilangan yang sama adalah 2. Nah, 2 dan 2 ini. Maka FBB dari 14 dan 22 adalah 2 nilainya. Nah, kemudian di sini ada latihan. Yang pertama, jika jarak matahari ke bumi adalah, ini yang tadi yang di awal tadi, sebagai latihan, jika jarak matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer, nyatakanlah bilangan tersebut ke bentuk bilangan berpangkat. Nah, karena kalian sudah mengerti caranya tadi, maka kalian bisa mengerjakan ini sebagai latihan. Kemudian soal yang kedua, carilah KPK dan FBB dari 21 dan 18. Ini mudah. Kemudian yang ketiga, carilah KPK dan FBB dari 2021 dan 2020. Nah, ini juga mudah. Nah, silahkan dicoba. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, terima kasih. Jika mengalami kesulitan ataupun ada pertanyaan, silahkan untuk menghubungi saya via WhatsApp dengan kontak di bawah ini 085 888 490 842. Nah, silakan jika mengalami kesulitan untuk menghubungi saya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.